Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, dalam mata kuliah metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir, kita akan membahas tentang model penelitian tokoh tafsir. Ya. Sebenarnya apa hakikat dari penelitian tokoh ini? Hakikat dari studi tokoh itu sebenarnya adalah sebuah kajian yang mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah seorang tokoh, ide atau gagasan orisinalnya, serta konteks sosial-historis yang melingkupinya. Sebagaimana dengan judulnya, ini adalah penelitian tokoh, maka yang dikaji adalah sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosok si tokoh itu. Dan tentu berkaitan dengan ide ataupun gagasan orisinal yang dimiliki oleh si tokoh dan konteksnya terhadap sosial historis yang ada pada diri si tokoh. Nah, apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan penelitian pada seorang tokoh? Yang pertama adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, aspirasi, ataupun ambisi dan bahkan prestasi sang tokoh tentang bidang yang digelutinya. Ya, dalam hal ini karena penelitian ini adalah penelitian Al-Quran dan Tafsir, maka yang dikaji adalah, yang dicari adalah tentang gambaran utuh tentang persepsi si tokoh terhadap isu-isu kajian di Al-Quran dan Tafsir. Dan juga yang kedua adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh ya dan objektif tentang teknik dan strategi atau metodologi yang digunakan oleh si tokoh dalam melaksanakan penelitian ataupun melaksanakan pembahasan di bidang yang digeluti oleh si tokoh. Jadi pada tujuan yang kedua adalah dalam rangka mendeskripsikan metodologi yang digunakan oleh sang tokoh. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran, sisi-sisi kelebihan dan kelemahan sang tokoh yang dikaji berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, sehingga kita dapat memberikan nilai kontributif secara akademik untuk kajian-kajian berikutnya. Ya, ini tujuan yang paling sering dilakukan oleh para peneliti, yakni dalam rangka menilai atau melihat orisinalitas pemikiran si tokoh, dilihat sisi kelebihan maupun kelemahannya. Ya. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk menemukan relevansi dan kontekstualisasi pemikiran tokoh yang dikaji dalam konteks kekinian. Ya, ini adalah tujuan yang paling penting dari penelitian tokoh, yakni menemukan relevansinya, kontekstualisasi dari pemikiran tokoh itu dengan konteks kekinian. Artinya bahwa ketika kita meneliti si tokoh, maka tentu kita harus juga menemukan apa relevansi dari pemikiran tokoh itu dengan konteks kekinian. Tidak hanya sekedar mengeksplorasi atau mendeskripsikan pemikiran tokoh, tapi juga mencoba mencari relevansi dan kontekstualisasi dari pemikiran sang tokoh itu dengan kondisi kekinian. Itulah 4 tujuan penelitian tokoh. Dan biasanya pada tujuan yang terakhir ini, itu bagi dalam ujian-ujian tugas akhir perkuliahan seperti skripsi, tesis, dan disertasi, seringkali ini menjadi pertanyaan mendasar dari para penguji, ya, mencoba menemukan, ya, si peneliti harus menemukan relevansi dari pemikiran tokoh yang dikaji dengan konteks kekinian. Nah, dalam melakukan penelitian tokoh, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan, ya.
Yang pertama adalah kita mempertimbangkan popularitas. Ya, popularitas ini penting untuk dijadikan sebuah pertimbangan karena jika seorang tokoh yang kita kaji itu, yang kita teliti itu adalah seorang tokoh yang populer, maka tentu akan menjadi menarik, ya, dan memberikan implikasi yang signifikan bagi sesudah penelitian itu dilakukan. Ya, sebenarnya tidak ada masalah kalau tokoh itu kurang populer, tapi akan jauh lebih menarik jikalau popularitas si tokoh itu menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita meneliti. Ya, misal yang tokoh tafsir yang cukup terkenal di Indonesia, misalkan Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Kalau kita meneliti ini, tentu akan menjadi menarik, ya, dan bagi kayak ramai akan menjadi menarik juga untuk dibaca hasil penelitian kita karena itu tokohnya cukup terkenal, ya. Dan bagi si peneliti akan memudahkan sekali dalam mencari referensi karena ini adalah contoh tokoh yang cukup populer dan tentu akan sudah banyak kajian-kajian tentang beliau. Namun sisi lain ini kan akan membuat kesulitan bagi si peneliti ketika mempertimbangkan popularitas karena sudah tentu si tokoh yang populer ini sudah banyak orang yang melakukan penelitian tentangnya, maka akan menjadi sebuah kesulitan bagi si peneliti menemukan kebaruan dari penelitiannya ketika meneliti orang yang sudah populer. Nah, pertimbangan kedua ya adalah pertimbangan pengaruh. Ya, jadi tokoh yang kita cari misal adalah tokoh-tokoh yang bisa juga adalah tokoh yang punya pengaruh di masyarakat. Ya, karena pengaruh tokoh itu bisa kita lihat dari seberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikirannya. Ya, misal kita lihat tokoh almarhum Gus Dur, ya, mantan Presiden Indonesia yang sudah almarhum, dan beliau seorang kiai. Nah, beliau misalkan juga memiliki pemikiran tentang ayat-ayat Al-Quran yang memuat ajaran tentang pluralisme, misalkan. Ini bisa kita angkat untuk sebuah penelitian. Dan apa yang kita teliti adalah pemahaman beliau terhadap ayat-ayat pluralisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Nah, ini bisa menjadi sebuah bentuk penelitian. Tokohnya ini kita cari adalah tokoh yang punya pengaruh di masyarakat. Ya. Atau pertimbangan yang ketiga bisa juga kita ambil adalah pertimbangan kontroversial. Ya, aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Salah satunya untuk melakukan klarifikasi tentang pendapat dan gagasannya. Mengapa gagasan si tokoh itu dinilai kontroversial? Atau jangan-jangan adakah hidden agenda di balik kontroversial tersebut? Ini menarik juga untuk dilakukan penelitian, pertimbangan terhadap tokoh-tokoh yang kontroversial ini. Nah, ambil contoh, misalkan ada tokoh bernama Ahmad Muhammad Khalafullah. Beliau adalah seorang mufasir yang punya karya, judulnya ada Alfan Al-Qasasi fil Quran. Ya, nah di dalam kitab tafsirnya ini dia mengatakan bahwa dengan pendekatan sastra Al-Quran ada kisah yang disebut dengan kisah yang usturah atau mitos. Ya, jadi maksudnya dia mengatakan bahwa dimungkinkan dalam Al-Quran itu terdapat elemen-elemen kisah yang tidak harus benar-benar faktual gitu. Ada kisah-kisah yang tidak benar-benar terjadi karena itu hanyalah mitos semata gitu. Namun yang terpenting di situ adalah bahwa tujuan dari penyampaian kisah itu adalah untuk diambil ibrah atau pelajaran. Nah, ini tentu menjadi sebuah isu yang kontroversial di kalangan umat Islam. Ya, dikala ketika kitab ini dikeluarkan, banyak pihak yang tidak setuju dengan pendapat beliau ini. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi kita melakukan penelitian terhadap tokoh ini, terhadap pemikirannya yang kontroversial ini. Yang kita teliti apa? Mengapa
dinilai kontroversial, apa alasan daripada si tokoh membuat pemikiran ini, dan mengapa kemudian orang-orang memandangnya kontroversial, dan bagaimana penyelesaiannya. Ini menarik untuk dilakukan juga sebuah pertimbangan. Lalu kita pertimbangan keempat adalah aspek keunikan, ya, keunikan dari si tokoh itu. Keunikannya bisa dilihat dari pola pikirnya, atau metode dan teknik berpikirnya, atau pendekatan yang digunakan, ya, yang agak berbeda dengan orang kebanyakan. Misal, ya, kita ambil contoh di sini adalah Hasan Mustafa, ya, yang meninggal pada tahun 1930. Beliau adalah seorang tokoh tafsir di Indonesia, berasal dari Jawa Barat atau Sunda, yang karyanya itu ada berjudul Tafsir Quran Al-Azim, ya, Tafsir Quranul Azim, ini karya beliau. Nah, di dalam karya beliau ini, tafsirnya itu beliau sering memasukkan elemen-elemen kultural Sunda dalam tafsirnya. Nah, ini cukup unik, ya, cukup unik apa yang telah beliau buat ini, dan tentu ini menjadi sebuah pertimbangan yang menarik ketika kita ingin melakukan penelitian terhadap tokoh ini. Ya, itu yang keempat. Ya, nah, pertimbangan yang kelima adalah intensitas. Intensitas ini maksudnya adalah bahwa hendaknya tokoh itu memiliki di bidang kajian yang lebih teliti, bahwa si tokoh memiliki sudah cukup lama menggeluti bidang yang dikaji. Ya, jadi hal ini bisa kita buktikan dari karya-karyanya yang telah ditulis, sehingga bisa ditelisik dan dicermati bagaimana dinamika dan perkembangan pemikirannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya, jadi misal karena kita akan meneliti tokoh tafsir, maka tentu yang kita cari adalah tokoh yang memiliki intensitas karya yang cukup mumpuni di bidang tafsir. Gitu. Bukan orang yang hanya punya tulisan 1-2 tulisan tentang tafsir lalu terus kita coba untuk teliti, dan ini tentu tidak akan menarik penelitiannya, dan mungkin juga tidak akan ada manfaat apapun yang kita dapatkan dari situ. Nah, intensitas ini perlu untuk dilakukan pertimbangan. Dan terakhir adalah relevansi dan kontribusi. Ya, jadi relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh ini dengan konteks kekinian perlu menjadi pertimbangan dalam penelitian. Ya, apa ya relevansi dari pemikiran si tokoh terhadap isu kekinian? Itu bisa kita lakukan pertimbangan dalam penelitian. Misal, ya, pemikirannya Quraish Shihab tentang jihad dalam perspektif Al-Quran. Ya, ini pemikirannya ini tentu perlu dipertimbangkan, ya, perlu dipertimbangkan karena dia tentu akan memiliki nilai kontributif, ya, dalam menciptakan wajah Islam yang moderat dan ramah dan santun. Ya, nah, pertimbangan yang ke-6 ini itu menjadi pertimbangan yang paling dominan sebenarnya yang harus kita ambil ketika mengambil penelitian tokoh ini. Ya, jadi bagaimana relevansi dan kontribusi dari pemikiran si tokoh itu terhadap konteks kekinian. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah kita atau metodologi kita dalam melakukan penelitian tokoh? Ya, nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah tentukan dulu tokoh yang akan dikaji. Ya, tentukan tokoh yang akan dikaji. Dan pastikan bahwa tokoh yang diteliti memang ada kaitannya dengan isu yang dikaji. Iya. Dan tentu tidak mungkin jikalau kita melakukan penelitian Al-Quran dan tafsir, tapi tokoh yang kita angkat adalah bukan tokoh Al-Quran dan tafsir. Ya, maka dan itu harus ada kaitannya harus ada kaitan dengan isu yang kita kaji. Gitu. Misalkan kita mengkaji tentang
tafsir gitu ya, maka kita ambil tokohnya tokoh tafsir seperti para mufasir yang ada, baik zaman klasik, pertengahan maupun zaman modern, itu yang bisa kita ambil ya. Jangan terus kita ngambil tokoh yang tidak ada sama sekali punya kaitan dengan isu yang akan kita angkat. Setelah kita tentukan tokoh, maka kita tentukan objek formal yang tidak dikaji. Dan itu harus diungkapkan secara eksplisit dan tegas dalam judul riset kita. Ini kenapa? Karena agar riset yang kita lakukan itu tidak akan pergi kemana-mana, terbatas dengan objek formal yang telah kita tentukan. Misal, kita mengkaji tentang konsep jihad tadi itu. Kita tentukan konsep yang kita bahas adalah temanya jihad dalam Al-Quran. Nah, objek formalnya sudah ada, maka itu yang menjadi concern kita dalam penelitian. Setelah tokohnya kita tentukan, dan objek formalnya kita pastikan dalam judul riset kita. Lalu yang ketiga, setelah kita tentukan tokoh dan objek formalnya, lalu kita kumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti. Ya, data ini ada data primer dan ada data sekunder. Misal kalau data primer itu adalah yang memang berasal dari si tokoh itu sendiri, karya-karyanya. Misal kita meneliti Quraish Shihab, maka yang menjadi sumber data primer kita adalah kitab-kitab ataupun karya-karya dari Quraish Shihab sendiri. Seperti kitab tafsirnya, kemudian buku-buku beliau yang lain tentang hal itu. Kalau yang sekunder adalah karya-karya ilmiah yang membahas tentang diri si tokoh sendiri. Ya. Misal ada orang lain yang telah pernah meneliti tentang si Quraish Shihab, maka karya atau buku yang dikarang itu menjadi data sekunder kita. Ya, jadi kita kumpulkan semua data yang terkait dengan tokoh itu. Yang ketiga langkahnya adalah tentukan identifikasi tentang elemen-elemen bangunan pemikiran tokoh tersebut. Ya, kita tentukan dan kita identifikasi elemen-elemen yang mengelilingi pemikiran si tokoh itu, asal latar belakang pemikirannya, kemudian bahkan latar belakang si tokoh itu sendiri, ya, kemudian bagaimana pendidikannya, kemudian siapa gurunya, muridnya, kemudian karya-karyanya. Nah, itu juga bisa menjadi elemen bangunan pemikiran si tokoh, dan bahkan tempat sejarah studinya itu juga menjadi elemen yang membangun yang mampu mengkonstruksi pemikiran si tokoh tersebut. Ini juga harus kita identifikasi. Ini langkah keempat kita. Setelah kita mengumpulkan data, lalu kita tentukan identifikasi elemen-elemen bangunan pemikiran si tokoh. Setelah itu, ya, baru kita melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran sang tokoh. Ya, apa yang kita lakukan dalam hal ini? Kita kemukakan keunggulan dan kekurangan pemikirannya. Ya, keunggulannya dan kekurangan dari pemikiran si tokoh. Yang tentunya itu semua harus disertai dengan argumentasi yang memadai dan bukti-bukti yang kuat. Ya, analisis dan kritik kita itu, jikalau kita sampaikan menggunakan common sense saja dari pemikiran kita saja tanpa disertai dengan argumentasi yang kuat dan nalar yang cukup untuk ini, maka kritik kita ataupun analisis kita akan menjadi sangat dangkal sekali. Nah, setelah kita lakukan analisis dan kritik, baru terakhir kita lakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang dikemukakan. Ya, ini yang terakhir yang menjadi jawaban atas problem dari yang kita telah sampaikan di awal, bahkan di proposal ketika kita mengajukan penelitian ini. Jadi langkah-langkah metodologisnya, tentukan tokoh, kemudian yang kedua adalah tentukan objek formal, kemudian yang ketiga adalah kumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh, kemudian tentukan identifikasi elemen yang menjadi bangunan pemikiran si tokoh, baru kita melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran si tokoh, dan terakhir kita berikan kesimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang kita kemukakan di awal
penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.